remaja bermedia sosial dalam kajian fikih yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Liwauddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ma'in. Amma ba'd. Hadratil Khatib selaku DPL di KKN ini, teman-teman seperjuangan yang mungkin lebih bersemangat dibanding kemarin. Hanya orang-orang yang dapat saja yang tidak punya semangat ketika ditampar berulang-ulang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dengan teman-teman mahasiswa. Memang ada perbedaan ya, Jagong dengan orang tua, sesama tua dengan yang lebih muda itu lebih bersemangat karena lebih bisa banyak berekspresi dan bisa mendengarkan, menyampaikan atau menerima kritikan, sehingga kita pungkiri dan tidak bisa kita lepaskan bahwa kehidupan kita, atau dalam bahasa yang simpel, hayatul Islam bil ilmi. Islam ini menjadi sukses, menjadi agama yang betul-betul rahmatan lil alamin, itu apabila para pemeluknya memiliki ilmu yang cukup untuk melaksanakan agamanya sendiri, melaksanakan tradisi, ritual-ritual agamanya sendiri, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah. Maksudnya konsep takwa dimanapun kita beraktivitas dan kita. Lumayan berat hidup zaman sekarang kalau kita selalu dibatasi urip kok angile ngene. Ketika kita diharamkan di meripat kok ora entuk ngerti wong ayu. Ketika kita mendengarkan musik yang jorok-jorok di kuping orang entuk ngrungokno dan seterusnya. Maka dalam Islam memang ada hal-hal yang perlu kita batasi karena kita bukan hewan. Karena kita manusia yang punya aturan, sehingga banyak hal yang harus kita hindari atau larangan-larangan yang mungkin sebagian orang tidak mengerti. Sebagian orang tidak mengerti. Asik, enjoy dengan dunianya sendiri. Menurut dia oke, berarti itu oke juga kita lakukan. Ketika dia tidak oke, maka tidak oke dilakukan. Jadi standarnya hanya oke dan tidak oke. Standarnya hanya rame dan tidak rame. Padahal agama tidak difungsikan untuk itu. Karena tendensi agama itu berdasarkan wahyu, sementara perilaku kita berdasarkan nafsu. Beda ya. Standar agama itu berdasarkan wahyu, sementara standar kita berdasarkan nafsu. Ya, kepengen A kita turuti, kepengen B kita turuti. Wah, itu nanti dulu. Senam Pak, muda kan berfoya-foya, mati masuk neraka. Nah, ini akan menjadi repot kalau tidak kita batasi. Dan paling berat adalah ketika itu kita masih merasakan dosa atau merasakan dampak negatifnya ketika kita sudah meninggal dunia. Terus mati wae kok jentok ganjaran untuk dosa dari downline kita. Karena kita tadi mansanna sunnatan sayyi'atan. Kita membuat tradisi-tradisi yang tidak baik, kemudian kita ditiru oleh orang-orang yang setelah kita, sehingga ini menjadi hal yang sangat beresiko bagi kehidupan akhirat kita. Nah,
kemajuan teknologi atau era digital itu tidak bisa dan tidak boleh kita hindari, karena kita akan tertinggal, kita tidak akan bisa bersaing untuk kemaslahatan, tentunya kemaslahatan bersama, khususnya kemaslahatan umat Islam. Karena ketika umat Islam meninggalkan dunia digital, maka kita akan dihabisi oleh mereka. Tapi ketika kita juga diombang-ambingkan oleh hal-hal yang merusak akhlak kita, juga kita akan hancur sama saja. Islam eksis, tapi akhlaknya hancur. Kita tidak mengingat, ya. Kita sih yang bisa ke positif bisa. Seperti layaknya kita menggunakan HP, menggunakan YouTube, bisa untuk duit, bisa ketipu, dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat muslim, terutama sampean semua, sebagai insan mahasiswa yang berbau pesantren, atau mahasiswa yang mestinya berakhlak pesantren, karena ini memang yang menjadi tujuan utama di IPMAFA, dan saya termasuk orang yang bangga ya dengan kehadiran IPMAFA. Walaupun saya tidak bisa ngelamar jadi dosen ke sana dan tidak mungkin diterima, ya. Tetapi bagi saya kehadiran IPMAFA ini harus menjadi pendorong mahasiswa-mahasiswa yang di sana banyak melakukan pergaulan bebas menjadi terbatas dalam konteks atau dalam arti yang positif. Ya, bebas itu justru ketika di ranah media sosial. Kenapa? Saya coba sampean rasakan. Ini yang mungkin masih punya Facebook ya, atau punya enggak di Facebook ini terutama ya, jadi IG. Bangga enggak menjadi teman yang banyak. Itu kamu kamu sensor menjadi 500 misalkan. Sementara temanmu tuh temannya yang di FB itu 5.000, bangga mana? Mesti orang konco kue 2.500 ke piro? 500 kuper konco besidi. Padahal mestinya kita ini menfilter siapa yang layak menjadi teman kita, siapa yang layak untuk menjadi mitra kita, siapa yang akan memberi pencerahan kepada kita dengan media informasi itu. Maka dari awal saja, dari awal ini, dari kita membuka IG, membuka Facebook, membuka pertemanan dengan siapapun, ini sudah harus kita mulai dengan cara untuk ini ya, bukan lada ya, bukan jaga email, tapi harus sudah mulai menfilter. Ketika dijak berteman sopo iki, ketika kita tidak kenal tidak perlu, karena kita dakwai dan semua ini orang yang masih, karena umur sampean ini orang yang masih selalu diombang-ambingkan dengan kejenuhan, kegaduhan, dan senang dengan sesuatu yang baru. Ya, tergantung kepada, ya bisa jadi itu bagus, nah ora ya ora. Nah, ketika kita sudah mencoba untuk filter pertemanan itu, insya Allah 1 poin kita terselamatkan. 1 poin ya, 1 poin, 1 langkah kita sudah menjaga diri untuk menyelamatkan kita dari hal yang tidak baik. Karena saya melihat, ini saya contohkan di teman-teman yang anak aliyah
Kan mesti saya mesti tidak boleh melihat IG-mu, tidak boleh melihat messengermu juga tidak boleh. Nah, coba ini ada apa sebenarnya? Kalau tidak ada apa-apa, kan orang masalah. Nggih monggo. Ya, tak beri udah HP-ku silakan cross check sampai tilii, HP-mu ya tak tilii. Mesti rata-rata dia tidak berani. Nah, kenapa? Karena justru itu yang kadang-kadang cukup membahayakan kita, di mana pergaulan-pergaulan itu dimulai dari pergaulan yang terselubung, ya kan? Satu teman dengan orang lain tidak kenal, ketika dia tidak ada penawaran apapun yang membuat positif dalam kehidupan kita, maka kita tidak usah tuh kok bisa Pak? Ya maksudnya gini, perilaku apapun yang kita lakukan itu kalau dalam bahasa taklim ya, ini dalam bahasa taklim ini yang mudah, al-mujawarah mu'assirah, pertemanan, berdekatan, sering berdiskusi bareng-bareng, itu mu'assirah, akan mempengaruhi perilaku kita. Dengan wapi sege belajar, sege moco-moco ndok perpus, bareng kancane cah iko lho iko. Kancane Mas Alfani saiki kok ngopi. Asale Mas Alba ketok yo santai-santai gene ring perpus maca-maca buku. Bareng kumpulane Alfani. Aduh. Nah, orang lain yang melihat kocar-kacir saiki dijak ring perpus abot, dijak diskusi di kampus juga rasa-rasa diskusi ke warung kopi aja lah. Ini ada wifi-nya, alasannya wifi aja. Wifi yang digunakan tidak sebagaimana mestinya kan. Nah, itu bahasa yang paling simpel dalam taklim, al-mujawarah mu'assirah. Orang yang siapa berteman dengan siapa, kenal dengan siapa kan itu akan banyak mempengaruhi dalam kehidupan kita. Maka dalam taklim enak. Mas Alfani itu baik enggak? Kalau ganteng iya, apalagi di foto mesti ganteng, ya kan? Tapi dia baik enggak? Gampang, koncone sopo? Alba, misalkan. Terus ketok kancane Iko. Saya dipertanyakan, jangan kesusu diterima. Orang ini cukup berbahaya, kita yang guyu-guyu. Soalnya kok koncone Iko, boyo kabeh Iko. Misalkan ini. Ya ini kan mempengaruhi sekali. Mungkin dong enggak, Mas Alfani bagus. Bagus itu di tahun 2020. Sekarang sudah berganti tahun. Pergaulannya sudah bebas. Coba lihat, 3 temannya yang sering ngopi itu semua adalah boyo kabeh. Sering berganti pacar. Oh, sesuatu yang mudah, al-mujawarah mu'assirah. Pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam kitab Is'adur Rafiq ya, atau di dalam syarahnya Sulamut Taufik, itu bahwa perlu kita garis bawahi, kitabah tulisan adalah ahadul lisanen, adalah salah satu lesan kita. Tulisan adalah salah satu dari lesan kita. Apa yang kita bicarakan dan kita tulis hukumnya sama. Ketika kita mengatakan hukumnya haram, maka menulis juga hukumnya haram. Maka tulislah sesuatu yang bermanfaat. Tulislah sesuatu yang betul-betul berguna bagi orang lain, bagi kita. Tidak menimbulkan hal-hal yang ke arah negatif. Nah, ini perlu diingat ya. Menulis adalah salah satu dari lisan kita. Kitabah ahadul lisan. Al-qalam ahadul lisan. Jadi sama. Karena itu adalah salah satu dari lisan kita. Maka dalam kaitan nulis, tulislah sesuatu yang bermanfaat
secara umum, terutama bagi orang lain, ya, terutama bagi masyarakat yang membaca, karena ini kaitannya di media sosial. Ini kan kalau kita nulis dengan seenaknya akan cukup berbahaya bagi kita. Ya. Termasuk tadi bagaimana tata krama kita dalam berbahasa kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Kitabah ahadul lisan. Yang kedua, jadi kalau kita mau membahasakan salam ya salam, assalamualaikum, ngapunten bapak, ngapunten ibu, badhe nyuwun wekdalipun, sama seperti kalau kita kata askum itu. Ini kan bahasa yang tidak sopan, askum, ya, atau as wab war gitu kan. Ini juga bukan sesuatu yang perlu dijawab, dan ini tidak beretika, karena coba sampean ketemu gurumu di jalan, askum pak gitu kan, as WBBR pak gitu kan, layak anda itu kan, tidak layak. Maka itu kita ucapkan tidak layak, maka kita tulis juga tidak layak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang menarik dan perlu didengarkan, tetapi alangkah enaknya kalau percakapan itu kemudian kita sambil ngopi-ngopi, ya kan? Sampai nggak bisa ngopi, saya yang bisa ngopi dulu, karena ini percakapan atau diskusi tentang apa ini, foto yang beredar di media sosial. Karena panitia tidak menyediakan kopi, ya saya menyediakan sendiri lah ya. Yang ke di kita, setiap perkataan kita, perkataan itu termasuk tulisan yang mendorong orang lain untuk melakukan kemaksiatan, maka termasuk maksiat. Kullu fi'lin au qaulin, setiap perilaku kita, setiap ucapan atau tulisan kita yang mendorong orang lain untuk melakukan kemaksiatan, maka itu terhitung maksiat sendiri. Makanya jangan melakukan hal yang bersifat mendorong orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Karena ini akan justru kita terkena dampaknya. Kita bukan pelaku, tapi kita terkena dosanya. Itu dalam bahasa apa ini? Is-adurofik ya, kullu qaulin au fi'lin. Jadi yang mendorong, nah kita menulis begini misalnya, Mas Afani nulis, tolong Mbak yang tampak saja ini, Mbak Puspita, kita ketemuan ya di Terminal S, itu saja. Ini tulisan ini, tapi mendorong pertemuan-pertemuan yang ilegal, ya, pertemuan yang ilegal, pertemuan yang illegal loving, ya kan, bukan illegal logging, tapi illegal loving. Ini tulisan ini menjadi tulisan yang mengarah kepada hal yang maksiat, maka tulisan ini sudah dikatakan dosa. Jadi Mbak Alfani menulis, Mas Alfani menulis seperti itu sudah kena hukum haram. Nanti sudah Rani. Atau Mas Alfani ini menunjukkan nomor HP. Mas Albab tanya, Mas Albab tanya, coba aku kayak nomor cai kue. Nah, Alfani ngirim nomor caiku. Soalnya Mas Albab mau melakukan PDKT di KI. Nah, ini kan tulisan yang mengarah kepada kemaksiatan. Maka ketika Mas Albab kemudian ketemu dan pacaran, Mas Alfani untuk ganjaran ini, ya paling betul kalau S
tebu 2.000 tapi dosane bertumpuk-tumpuk. Nah, Mbak Puspita ini ya, suka TikTokan betul Mbak? Nah itu ya yang suka TikTokan saja lah ya. Coba kita renungkan ulang. Ini kalau dibicarakan agak panjang ya. Jadi mbak-mbak yang mendengarkan di kali ini, ingat ya, dalam fikih itu dalam hubungan laki-laki dan perempuan, dalam hubungan melihat, itu mesti identik dengan syahwat. Dan syahwat itu identik dengan laki-laki. Ya, makanya saya itu kalau memberikan apa ya, memberikan sekedar kunci utama untuk anak kelas 2 aliyah 3 aliyah. Ingat semboyanem, laki-laki adalah brengsek. Itu tak buat semboyan bagi mereka. Ya, kita ulangi ya, laki-laki adalah brengsek. Gitu, sama-sama mengingatkan kepada mereka bahwa dijadikan kambing hitam, bahwa perempuan adalah sumber fitnah, perempuan adalah orang yang menjadikan pelaku utama kemungkarannya seorang laki-laki. Padahal tidak seperti itu. Nah, kenapa laki-laki yang tidak dihukumi? Ingat ya, untuk yang mengunggah, Pak Pau laki-laki yang tidak laku-laku dan penuh liku-liku. Foto yang kamu unggah adalah foto yang terbaik menurut kamera. Tidak mungkin fotonya sampean yang tidak baik sampean unggah. Terus pertanyaannya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Mengunggah foto di media. Beda kalau begini, Mbak Puspita mengunggah di story atau profilnya Mbak Puspita adalah foto Mbak Puspita sendiri tapi ditulis, maaf sudah menikah. Maaf sudah menikah. Ini aman, ya kan? Aman ini. Tidak ada monggo diunggah, itu mungkin lebih ringan bebannya. Soalnya tadi, walaupun kita tidak bisa menyalahkan perempuan ya, tetapi kita harus mengingat laki-laki itu modelnya seperti itu. Anggerana wong ayu ya diluru. Nah, bagi perempuan kan enggak. Mas Alfani ganteng mesti diingetin tok iki tenanan apa ora. Iki settingan kamera atau tidak kan begitu. Nah, wong lanang enggak, coba ya di Messenger. Kadang di dalam FB justru malah kita beri nomor teleponnya. Monggo yang masih legan-legan, yang masih single malah menawarkan. Nah, kode pergaulan seperti ini itu akan membahayakan diri kita sendiri, terutama perempuan. Sementara Allah memuliakan kita, memuliakan perempuan di dalam Al-Quran. Kenapa tidak kita jaga? Makanya nanti tolong dijawab. Kenapa sampean ini mengunggah foto-foto sampean di media? Apa tujuannya? Coba nanti ada yang menjawab salah satu atau dua saja. Menjawab saja. Untuk apa? Kebanggaan. Untuk pamer. Kalau kebanggaan di rumah saja, foto-fotonya dipajang muter-muter. Ya kan? Ke omah mubeng, fotoku TK sampai kuliah gitu kan. Nah, kenapa harus dipamerkan di media? Ini tujuannya untuk apa? Kalau mencari pasangan saya kira tidak perlu di media banyak sekali. Nah, maksudnya gini. Jangan jadikan kita sendiri sebagai insan perempuan justru terjebak ke dalam dunia-dunia yang tidak kita inginkan gara-gara kita mengunggah foto-foto kita, TikTok kita, foto TikTok kita di media. TikTok kan monggo enggak apa-apa, tapi nggak usah diunggah lah ya. TikTok kan yang bersifat rame-rame, tidak jelas, kemudian dari kejauhan enggak apa-apa. Jadi, karena kita ini harus berjuang, ya Mbak, Mas, ini harus berjuang
menyadarkan bagaimana cara melihat lawan jenis kita. Saya melihat yang hadir di sini misalkan Mbak Tintri tadi, itu murid saya dulu, tapi tidak pernah nongol hadir pokoknya. Saya melihat Mbak Puspita, bukan lagi beliau Mbak Puspita sebagai seorang yang cantik, bukan, tetapi sebagai seorang insan yang terdidik, sebagai insan yang sregep belajar, sebagai mahasiswi yang baik, sebagai mahasiswi yang punya akhlak yang mulia, sehingga saya melihatnya ya tidak ada unsur apa-apa. Tapi mungkin Mbak Mas Alfani beda kalau melihatnya. Kalau iya kita sampai kukul pun dihitung. Orang kukule loro itu sampai tahu. Karena saking memperhatikan dan mereka melihat lawan jenis itu melihat kita dari sisi seksualnya, dari sisi nafsu birahinya. Bayangkan, ini kan cukup berbahaya. Maka kode etik kita, ya, kalau kita melihat efek itu ya, maka sebaiknya kita tidak mengunggah foto-foto kita secara jelas di media, terutama perempuan, ya, terutama perempuan. Ya, engkau nanti dibusai dihapus lah, ya, dihapus. Beda kan kalau kamu dengan KKN dengan banyak orang, itu beda. Tapi kalau kamu sendirian, apalagi setelah berhasil glowing, ya, maka kemudian diunggah. Ini fotoku zaman dulu, ini zaman sekarang, wow, kan? Walaupun orang akan tertipu dengan kamera masing-masing, tetapi ini cukup berbahaya. Sementara sampean coba masih ingat ya bahasa dalam Al-Quran, qulil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin laki-laki, apa? Yaghuddu min absarihim, qulil mu'minina yaghudduna min absarihim. Kon ngeremno, pejamkan mata, jangan lihat lawan jenisnya. Yang disuruh laki-laki dulu. Wa kullil mu'minati, dan katakan kepada mukmin-mukmin perempuan. Kenapa? Maksudnya apa? Melihat dengan nafsu, melihat dengan syahwat. Dan ini biasanya banyak dilakukan oleh laki-laki. Dan perempuan ini harus sadar. Ya, perempuan ini harus sadar di situ. Jadi, perempuan ini mulia, dimuliakan oleh Allah melalui Al-Quran, dimuliakan Kanjeng Nabi, maka harus hati-hati dengan perilaku laki-laki itu. Sambil jalan kita dandani dan menyadarkan laki-laki itu, tapi dengan pandangan kelebihan mereka, kelebihan dari sisi kecakapan bicara, kelebihan dari sisi pengetahuan. Jadi kita enjoy saja. Coba Mas Alfani, ketika melihat ibumu, nafsu enggak? Nah, nafsu ya dino kiamat tenan gitu. Ketika melihat tidak, Pak. Nah, makanya kenapa kok Mas Alfani melihat ibunya tidak bernafsu? Karena pandangannya adalah pandangan kasih sayang, pandangannya adalah pandangan memuliakan. Tapi bagaimana ketika ada mahasiswa baru, wonge wayu, gede dhuwur, Mas Alfani sebagai petugas atau mengatur, kira-kira ada perasaan kepengen ngerti, wah wong iki kok teko pinggir ngene apa ora, anu apa ora. Nah, ini yang harus dibuang. Karena pandangan-pandangan inilah yang mengakibatkan kita dosa ya di situ. Intinya itu saja. Intinya itu. Nah, itu yang dosa. Perempuan, Pak, perempuan juga sama. Bagaimana perempuan memandang laki-laki? Apakah dari sisi birahi, dari sisi nafsu? Itu yang Mas Alfani melihat ibunya bagaimana, melihat kakaknya bagaimana. Tidak ada apa-apa, Kak. Melihat dosennya bagaimana. Dosen mangkirian, Pak, dosen sing nom-nom kata. Nah, ini beda lagi. Lihatlah dosen itu sebagai orang yang punya keahlian lebih, punya sesuatu skill. Ini Indonesia dengan tradisi wajah terbuka, baik apapun. Itu tradisi yang sudah ada. Tetapi kita ternyata tidak bisa sampai seperti itu. Wong enam lebih melihat lawan
jenisnya dari sisi nafsunya, bukan dari sisi kelebihan yang positif darinya. Maka untuk hati-hati Mbak Sabila, Mbak Puspita, Mbak Nila dan teman-teman tidak usah mengunggah foto-foto di dalam media. Itu tidak baik kecuali foto KKN atau foto Barteko Sawah. Silakan diunggah, tidak apa-apa. Kan tidak ada orang yang menarik, tidak ada orang yang tertarik. Tidak orang payu aku Pak. Payu bukan diiklankan di media, kita bukan barang dagangan. Hati-hati dengan perilaku laki-laki. Ya, laki-laki yang masih selalu memandang lawan jenisnya dengan pandangan yang berbau nafsu, berbau birahi dan syahwat. Perempuan juga sama, hukumnya sama dengan laki-laki, tetapi perimbangannya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, di dalam sebuah kitab itu rasa malu itu dibagi dalam 10, bukan 10 kemaluan ya, 10 rasa malu. Malu nomor 1 sampai nomor 9 itu dimiliki oleh perempuan. Nomor 10, satu saja, nomor 10, jadi 1 nomor 10. Ya, yang ke-10 itu dimiliki oleh laki-laki. Makanya ingat nggih, Mbak, itu nomor 10. Nah, yang punya rasa malu 9 maupun rasa malunya hanya 1, itu menerus dampingan itu, maka tidak akan pernah berhasil. Ya. Perempuan malunya hanya 9, tapi kalau sudah bergandengan ketemu dengan laki-laki di terminal S berduaan, kemudian boncengan bersama, mungkin rasa malunya sudah hilang 3. Nomor 1 hilang, 2 hilang, 3 hilang. Kalau sudah boncengan kemudian asale nyemplo, kemudian terus ngene gayanya tengahnya ono tase kan, jadi di jalan pantura, tapi ketika jalan sepi tak merasa malunya akan hilang lagi. Nomor 5, nomor 6, ya kan, 3, 7, 8, 9. Ketika sudah berani dan seterusnya, maka kemudian ketika sudah hilang rasa malunya yang 9 ini, maka perempuan ini akan menjadi seorang prostitusi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus laki-laki Pak, bahaya. Laki-laki itu kemaluannya 1, rasa malunya 1. Nah, ini kalau tidak diiringi dengan ilmu agama yang kuat, maka dia akan menjadi-jadi. Karena nafsunya tidak seperti perempuan, dia akan terus meledak-ledak. Makanya kemudian ditegur di dalam diingatkan dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim baru wa qul lil mu'minat. Maka konsepnya adalah 1, ya. Ketika kita bermedia sosial, ingat apa yang kita lakukan harus kita pikirkan dampak maslahah dan mafsadahnya. Yang kedua, tulisan ataupun ucapan itu sama. Ketika tulisan ini akan mendatangkan mafsadah, mendatangkan efek negatif bagi kita atau orang lain, ini hukumnya adalah haram dan dosa. Foto yang kita unggah, kalau kita hanya melihat fotonya saja tidak berdosa. Tetapi kalau ini akan menimbulkan birahi bagi lawan jenisnya, maka foto ini menjadi haram diunggah, dan ini akan merugikan kita sendiri dan merugikan keluarga kita sendiri. Maka sebaiknya, kecuali tadi Pak Puspita takkan nulis maaf saya sudah menikah, atau dalam Facebook ditulis status sudah menikah. Ojo malah ditulis kayak Mas Alfani, tulis apa, status ruwet atau hubungan tidak jelas. Nah, ini malah repot kan. Orang-orang akan woi iya laki putih menawana. Sementara kita harus menatap masa depan, harus berinovasi, harus bersaing dengan banyak orang dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Maka mari kita berhati-hati, jaga hal yang sifatnya negatif dan positif harus kita betul-betul kita bedakan. Hati-hati untuk memposting, menulis atau mengunggah foto di media sosial
karena dampaknya akan berakibat pada kita sendiri dan juga akan merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu sementara Mas Alfani, nanti kita bisa teruskan lewat pertanyaan-pertanyaan. Matur suwun. Baik, terima kasih Bapak, penyampaian materinya luar biasa sekali, mewakili kami sebagai generasi milenial. Ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat ataupun langsung menghidupkan kamera dan audionya. Enak langsung aja dah. Monggo. Oh, iya. Ayo teman-teman, silahkan yang ingin bertanya, langsung saja. Nah, saya mau bertanya, Mas. Monggo Mbak Irfatin. Silakan Mbak. Tapi jangan sulit-sulit loh Mbak Irfatin loh ya. Mbak Irfatin biasanya kalau tanya sulit-sulit. Lah pripun, Pak? Ya, bertanya. Monggo Mbak. Ya, monggo. Pertambahan. Niki kan pertemanan niku dengan sendirinya terfilter tentang diri kita. Kemudian, tapi di sisi lain kemarin di webinar lain begitu, kita juga butuh untuk mengupgrade diri, mengaktualisasikan diri dengan menambah niki, maksudnya pergaulan seperti itu. Jangan menutup diri. Nah, ini pas di FB nggih, terutama niku atau di media sosial, kita harus pintar-pintar memfilter. Nah, niku bagaimana dengan kebutuhan kita untuk mengaktualisasikan diri, kemudian bergaul dengan beberapa orang baru mungkin untuk menambah relasi dan Orang lain. menambah wawasan. Sebenarnya problem kita itu kan didampak negatif. Problem kita itu di situ. Ketika itu menurut sampean positif, mestinya ya dalam tanda kutip positif itu kita memahami betul. Silakan. Kita ya, saya tidak menyatakan bahwa kita harus menutup diri, bukan. Kita harus selektif di dalam menambah pertemanan. Ya, dalam bahasa yang mungkin kalau kita bahasa di dalam ihya misalkan ya kasratul asdiqa bagus, tapi kalau diteruskan bisa menjadi kasratul hurama. Akeh koncone ya akeh ngutang ini atau akeh utange bisa. Nah, dari kalau kita kemudian runtutkan dengan kaidah al-mujawarah mu'asyirah, maka dari situ tidak ada yang melarang pertemanan. Tetapi dari situ justru kita melihat bagaimana kita harus selektif dalam berteman. Sampai kok berani menerima orang lain yang sampai tidak kenal dengan yang ada di saja. Itu di Al-Azhar, nulis kuliah di Al-Azhar, nulis gini terus di gedung Al-Azhar, posting dunia Arab lah ya. Nah, ketika kita tidak tahu dan kemudian kita oke ya, dan ini berdampak negatif pada diri kita kan akan rugi. Jadi ini
selektif. Terserah mau berteman dengan berapa teman, bukan menjadi sebuah kebanggaan. Lagi 550. Upgrade perlu. Ya. Terus kemudian misalkan kita ini baru, kalau kita mau ngaji misalkan, kita melok grup saja. Kita melok masuk di grup pengajian Gus Baha. Baik kan? Pertemanannya banyak kan? Ya, kami kita ambil pengajiannya. Terus kemudian kita bertemu atau berteman dengan dosen. Kita kan tahu dosen itu. Dosen A, dosen B, dosen C. Saya mau mengupgrade banyak ilmu dari beliau karena beliau sering nulis. Ya, sampai kita harus merengek-rengek, Bu nyuwun tulung kula dianu Bu di confirm Bu kula pun 2 tahun yang lalu kok dereng Bu misalkan. Enggak apa-apa, karena kita tahu ketika kita berteman dengan beliau, berteman dengan dia, maka ada banyak manfaat yang ada dalam diri kita. Terutama bermanfaat itu macam-macam, bisa jadi bermanfaat bisnis, dia termasuk pembeli yang mudah, maka kita sebagai penjual juga harus, bukan penjual kan tidak kemudian semua dengan video dan YouTube kita kan tidak seperti itu. Keuntungan itu bukan menjadi keselamatan dan kemaslahatan, itu menjadi sesuatu yang daruriyah. Itu Mbak Irfatin. Jadi tidak ada, itu tidak berarti membatasi kita untuk mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade pengalaman kita. Tapi selektif ini justru dengan benar untuk memperoleh kreasi, selektif. Beda kalau membatasi teman dengan jumlah tertentu, wah itu beda. Tapi selektif dalam berteman, saya kira itu sangat dibutuhkan dan itu memang membawa dampak positif bagi kita. Terutama tadi, Mbak Irfatin, sampai mesti memahami laki-laki itu seperti itu dan cukup berbahaya. Siapapun, sampai jangan mengatakan kalau saya, misalkan saya dekat dengan Mbak Irfatin, dekat selalu dekat terus, ya itu cukup berbahaya. Mungkin bagi Mbak Irfatin tidak, tapi bagi saya beda. Curhat dengan saya tengah malam, anu Pak, nyuwun tulung gini. Mbak Irfatin masih menganggap saya adalah mungkin gurunya. Tapi bagi saya, bagaimana? Nafsu saya, bagaimana? Itu yang hati-hati. Itu yang harus dijaga. Jadi karena siapapun itu akan memungkinkan terjadinya hal-hal seperti itu. Begitu Mbak Irfatin. Selektif adalah orang lain. Al-mujawarah tetap muasir. Tersun. Terima kasih jawabannya Pak Imaudin. Bagaimana tanggapannya Mbak Irfatin? Itu Mas Alfani. Ya silakan. Mengenai niki pandangan lawan jenis nggih. Kalau niki Pak mengupload konten Pak sepundi nggih kan meskipun kita niatnya baik tapi nggih pandangan orang meskipun berbeda dan saya juga beberapa orang begitu ya memang masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan oh ya silakan yang gimana Mbak Irfatin? Niki Pak mengenai Suaranya, Mbak. Bisa terdengar? Agak terputus-putus ya Irfatin. Ya, suaranya kurang jelas, Mbak. Itu mute-nya kok masih terkunci. Nah. Ampun jelas niki. Oke, monggo dilanjut. Oke, mengenai tadi Pak pandangan itu terus terkunci. Mas Alfani juga sama, masih terkunci. Oh, kembali lagi. Mengenai pandangan Kenapa? Dengan upload konten kan meskipun niatnya baik tapi pun pandangan orang beda-beda. Oh, ini jaringan saya kayaknya, Mbak.
Ya, Pak Irfatin, jaringan saya tadi terputus ya, Mbak. Jaringan saya terputus, Mbak. Monggo. Coba tak saya pindah tempat. Monggo Mbak Ya, disampaikan. coba Pak Irfatin. Mengenai pandangan lawan jenis terkait konten, meskipun niatnya baik, tapi kan pandangan orang ini pun beda-beda. Kemudian saya juga sempat diskusi dengan beberapa orang begitu, ya masih beda pendapat antara yang niki. Pak Lewat terputus G. Oh iya. Tunggu sebentar ya, Mbak. Ini jaringannya beliau terputus. Iya. Ada apa, Mbak? Jaringan. Tes. Ya, mungkin pakai HP saja, Mbak. Sinyalnya terputus-putus, saya tak pakai HP saja. Monggo. Oh, Monggo, nggih, Pak Mbak. Irfatin. Mbak Irfatin, tolong diulangi pertanyaannya. Terkait pandangan lawan jenis, Pak. Niki dalam hal upload konten, kan meskipun niatnya baik, tapi pandangan orang kan beda-beda. Dan saya juga sampai saat ini masih niki karena berdiskusi dengan beberapa orang masih beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau perempuan meskipun niatnya baik untuk nasrul ilmi dan lain sebagainya, tetap beliau tidak setuju kalau harus niki on cam seperti itu. Tapi ya ada juga yang zaman sekarang kan sudah zaman sudah beda, sudah niki apa mengupload konten dengan niat nasrul ilmi, ya kontennya yang dilihat bukan orangnya. Niku gimana Pak pendapat panjenengan? Kalau kita ya gini, kalau kita kemudian nuruti laki-laki ya kapan kita bisa berkreasi? Laki-laki ngono kabeh kok. Nah, maksudnya apa? Kita ambil jalur tengah, ya. Jalur tengah itu begini maksudnya. Di satu sisi kita harus berdakwah menyadarkan kepada mereka di dalam masalah pandangan dengan lawan jenis. Yang kedua, secara normal perempuan bersolek selama itu adatan, tidak menimbulkan birahi bagi laki-laki secara umum, maka tidak ada masalah. Seperti misalkan ketika orang keluar belonjo, ngantenan, selama itu standarnya adalah standar yang biasa bermasyarakat dengan pakaian, tidak ada masalah. Misalkan kita mengadakan konten bahasa Arab, ya misalkan seperti Mbak Irfatin, terus kemudian berpakaiannya juga sopan, ya kan? Pakaiannya juga sopan, orang kata orang, tidak ada masalah. Tapi beda kalau konten ini kemudian kita unggah seperti tadi, foto, story, gambarannya wajah agak dekat, wah ini beda kan? Maka kita harus bisa memilih dan memilah. Ketika kita kemudian mengunggah foto atau tadi kita kemudian mengajarkan lihat media online, kita harus berpikir dua-duanya. Di satu sisi kita harus melihat bahwa di luar sana
ada hal-hal yang perlu kita pikirkan. Tadi di sisi lain kita juga memahami relasi ilmu. Maka kita harus silakan mengunggah konten tidak umum tidak akan sebagai orang lain. Tadi dari pakaian normal kan secara umum hal seperti itu biasa kok di masyarakat kan seperti kalau baik di biasa saja YouTube STN biasa tidak ada masalah. Makanya tadi saya bilang harus hati-hati karena pandangan laki-laki seperti itu. Perempuan tidak boleh berkreasi di dunia atau di media sosial. Iya, kalau kita dengar sama, hati-hati besok rokok sing enggak apa itu fotonya dengan anu bla 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 bla. Ya karena dia melihat dari sisi itu bukan versi laki-laki, bukan hanya perempuan saja. Kalau laki-laki enggak perempuan kan itu saja tidak fair kan. Maka bagi saya lah itu normatif selama hal-hal yang tidak ada masalah. Tadi kan saya bilang gini, kenapa kita harus membuat story dengan foto-foto yang terbaik, wajahnya agak di depan, kemudian ya intinya itulah kira-kira ono itu menimbulkan keresahan jika laki-laki yang nembe jenuh atau laki-laki yang tidak seperti itu saja, agak yang ini ya biasa, ya sudah mau saja. Karena kita tidak perlu kemudian memikirkan wong lanang kan, sementara wong lanang kan pernah memikirkan kita kan beda itu. Maka silahkan tidak ada masalah lama, semuanya dilakukan secara normal dan sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia dengan budaya Muslim. Ya, kan di Indonesia tidak pakai cadar, ya dalam tata kuasa dan bukan apa-apa itu ya sama. Nih Pak, kalau upload konten bahkan itu tanpa on cam, misalnya saja. Jadi ada yang komen tentang suaranya Pak, itu berarti subjektif nih. Kan secara umum orang lihat ya isi kontennya bukan mendengar suaranya gitu nih. Iya itu subjektif itu. Ngomong suara juga bukan aurat. Jadi dia masih merasa di semuanya dia dari ya memang orangnya seperti itu lalu kok satu-satu gimana jelas ya bahwa aurat kan termasuk sebab orang termasuk aurat gitu. Jadi kita berhati-hati ngomong itu kan semula saya mulang sapa ono wong apa Al-Qur'an kok ono wong dari PPG kok sampeyan atau guru madrasah salah pelakon tadi itu subjektivitas tadi berarti ketika kita sudah menjalankan aktivitas secara normal biasa saja ono wong sing ono maka hukumnya yang diharamkan adalah laki-laki itu seperti kalau dalam kajian fikih kan ketika kita bisa jalan lewat jalur A itu lebih aman. Tapi kalau jalur B sampai begitu seorang perempuan kok lewatnya jarak ke jalur B dia jadi laki-laki maka dosanya berdua. Tapi ketika lewat jalur A memang jalurnya di situ kita tidak ngapa-ngapain ternyata perempuan dihujani itu urusan mereka karena kita sudah melakukan standar yang baik itu saja itu. Nah, orang itu kan secara bahasa memang mengajar dengan suara dengan gerakan kita dengan enak lebih berekspresi dengan gerakan dan suara yang normalnya orang kemana hal seperti itu nyata-nyata Mbak Ibadah itu Mas Alfani
Terima kasih Mungkin Bapak. ada pertanyaan lagi. Karena saya ada Ya, teman-teman yang ingin bertanya. Oh, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin cara yang digunakan dengan sosialisasi dan pendampingan guna internalisasi dan implementasi fikih remaja bagi siswa nilai pembentuk kepribadian Muslim. Ya, ditanyakan apanya? Loh, ini pertanyaannya gimana? Cara digunakan. Yang ditanyakan Mas Jawab langsung aja kalau pakai suara aja. Ya, yang ditanyakan apanya? Silakan menyampaikan langsung saja. Oke, monggo Mas Rari. Tentang kenakalan Bagi pendampingan kenakalan Iya, mana Mas? pendampingan kepada siswa lain untuk membentuk kepribadian Muslim. Kita memang ini Mas Jawari ini saya kira PR banyak orang ya. Bagaimana kita melakukan ada beberapa tahap kalau kita lihat dalam kajian fikih itu kan ada tadrij, ada tahap-tahap dalam melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ada takrif. Takrif itu apa? Memberikan pengertian. Pengertian itu dari pendampingannya mulai dengan pengertian yang rasional kepada mereka. Saya gampang ngene lah. Ajak ketemu, jagong malas apa juga ngopi-ngopi dulu. Ayo ngopi-ngopi. Apa Pak? Ayo sholat. Pelan-pelan. Karena ini bagian dari cara dakwah kita dan membinasikan dengan praktek amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak boleh kemudian ada kemungkaran kita habisi seketika tanpa kita beri pengertian terlebih dahulu, tanpa kita beri penyuluhan terlebih dahulu. Itu tidak fair. Karena kadang-kadang mereka itu apa yang mereka lakukan itu merasa benar. Kalau itu merasa benar, ya kan repot itu. Ya, maka pendampingan itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Ini pernah saya, Mas Jauh ini pernah saya lakukan di salah satu sekolah di mana anak-anak ini hampir ya, insya Allah paruh kelas ya, paruh kelas itu jarang sholat. Ya kalau kadang ada yang dendam itu. Kemudian setelah kelas saya umumkan, yuk kalau kita ketemu di mana? Malam Jumat atau malam Sabtu, kita di sekolah, kita dorong, nanti tahlil, doakan orang tua kita. Ini pernah saya praktekkan, mendoakan saya yang tahlil. Ya Pak, setuju. Mana isi sampean ganti tahlil ora apa-apa. Ngomong sing dhewe aku. Nah, kemudian saya ikut, tapi gini, tahlil kemudian penjaga orang wujudnya orang main, kita urun wujud dewi, memang itu wujud itu betul wujud anak-anak sekolah aliyah waktu itu kita urunan 1.000 untuk beli roti dan aqua. Berjalan bagus, berjalan bagus. Saya wes pinter ya melu, ya ada apa-apa lah. Tapi anak-anak yang butuh dampingan ini betul-betul ikut. Sekarang yang dulunya mendem dan macam-macam, sekarang ini malah orang satu bisa ya. Itu perkara duit bojo terus kemudian sergap ibadah. Dulu tidak bisa sholat, tak praktek yang itu ngene, Fatihah itu ngene. Sehingga dia kemanapun ketemu saya ada emoh. Karena kan mendem saja ketemu saya salam-salaman ya diambung. Cuma mendem aja anak membutuh jamu ya gede. Maka pendampingan ini memang sangat kita butuhkan. Kalau kita sebagai ahli dakwah orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah diri kita sudah lumayan terukur baik, kita harus terjun. Kalau tidak, ya generasi akhir sampai menjadi generasi yang akan terutama dari hari kemarin. Itu masya Allah. Ya, coba saya tanya saja. Pernah saja? Pernah. Kok.
Jangan kok ora iso. Lah bener Pak. Kan bisa mengikuti saja sholat sholat. Lah wudu. Ya kadang dari itu dan ini akan perlu sholat karena ora iso maca dari melu. Itu pendampingan ini tidak boleh bahas wong sing apa ya orang-orang yang kepada orang untuk melakukan jamaah. Ya sekedar itu sebenarnya kita. Betul yang selalu di masjid dan di musala lain itu kita lihat bukan dari sisi azan apapun, tapi mereka dalam dakwah mengajak lain untuk jamaah harus akui. Dia omongi dimoi lalu diwarai caranya mereka yang dilakukan mereka. Saya ketemu, saya curhat hati sampai jangan pesantren sebagian. Ya, ana wong imam di gunung enggak bisa baca Fatihah, malah di sini tinggal ngajar nongkrong baca enak sekali macam-macam. Sampai seperti itu. Maka pendampingan kita kepada anak-anak di kelas-kelas desa. Ketika kita punya waktu, maka kita luangkan waktu. Al-Adi Abdul Minal. Kita harus menjadi orang yang bisa melakukan tindakan yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Harus kita menjauhkan dari kita melakukan tindakan yang bermanfaat, tapi hanya untuk diri kita sendiri. Al-Adi Abdul Minal. Kita lebih baik melakukan tindakan yang bermanfaat untuk diri dan orang lain daripada kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Yang penting aku sholat, yang penting aku sering beribadah, yang penting aku membaca Quran, masyarakat dan orang-orang Allah. Suatu waktu tak kalau di rokok, aku butuh itu ya sudah. Mungkin itu Mas Jauhari ya. Ayo pilih-pilih bareng-bareng kita makan yang dengan adik-adik atau kalau saya murid-murid saya. Pilih-pilih karena kerusakan moral ini luar biasa sekarang. Dan kita tidak bisa membiarkan. Itu Mas Alfa nih. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Bapak Wahidin. Bagaimana tanggapannya Mas Jauhar? Membantu dan mudah-mudahan mahasiswa kan kadang agak susah ya, terutama teman-teman yang agama itu yang kadang berhenti tapi masih melakukan dan ya betul itu gini Mas itu sampean berkali-kali sarannya ulama taufik insyaallah sarannya biar konsultasik saya kalau alami hati pernah mengatakan begini, kalau orang yang betul-betulan memang tradisi yang minum paling mudah tradisi merokok, apalagi kita yang merokok tiba-tiba kamu disuruh berhenti bisa enggak bisa ya Mas Alfani ini baru jatuh cinta, semangatnya luar biasa dengan si A. Tiba-tiba orangnya tidak bisa setuju. Ngano peluman selamat. Ya kan? Mesti itu kesempatan. Kenapa? Karena kita tidak bisa serta-merta menghapus mengajar kebiasaan mereka harus pelan-pelan. Ini saya awal hadap. Saya juga kaget. Jadi ketika lo marahin itu minumnya satu botol, ya kita mengaruhi orang menjadi setengah botol, menjadi seperempat botol, bahkan kemudian pelan-pelan akan berhenti. Itu yang jadi tanggung diri kita sendiri. Bagi yang rokok bisa enggak? Ketika kita rokok, orang tua, teman kita, rokok bukan haram loh ya. Mas, tapi apa cara yo, tapi dong ngarep ya, warung ya. Wah, laki-laki tahu ya laki-laki kan. Nah itu contoh nih, maka harus berproses. Yo, Bismillah, ulangi rokok. Kan cara meramalkan kan sehari itu satu bungkus, kemudian tidak merokok itu tidak bisa. Maka kurangi jadi 10. Terus seperti itu. Orang kadang boleh dokter, tapi ada berapa baru kalau terus ada dokter,
mati ya. Ya, aku gelo aku tapi mati. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi memang kita harus tidak boleh bosan dan harus menjadi pelan-pelan. Karena memang kesulitannya adalah dia sudah menjadi permasalahan tradisi tidak dihilangkan. Itu jadi butuh proses sedikit. Itu saya rasakan ketika saya berlari mengatakan seperti itu. Memang kemudian kita rasakan ya. Ruang orang tua saya pernikahan itu di bagian yang penting pokoknya aku untuk ikuti ya aku rasa setuju penting aku cinta aku sampai gitu ya melupakan di luar lain kan di luar itu yang wajib saja itu kita berhenti hanya membela yang tidak jelas ya seperti itu orang malu juga sama saya kira pelan-pelan kita hilang pelan-pelan kita bersama-sama dengan teman-teman bagaimana mereka menjauhi. Kalau dia misalkan punya tadi setiap malam dia minum, maka kita ambil malam Jumatnya harusnya minum, malam minggunya kita bisa istighfar. Itu saja mengurangi sampai itu memang yang dilakukan oleh dalam dakwah Islam. Mas Alfani, Mas Alfani. Ya. Baik. Jadi intinya jika ingin ada perubahan dilakukan secara perlahan-lahan seperti itu Mas Asri. Baik, berhubung kita sudah ada di akhir acara dan waktu sudah menunjukkan pukul 9.53. Kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu penutup dan doa kepada Bapak Riwayuddin untuk berkenan untuk memberikan doa. Monggo Bapak. Keluar itu. Iya, Pak. Maaf Pak, itu mikrofonnya dihidupkan dulu. Dereng titik. Gitu ya. Mungkin saya harus mengundurkan diri dulu. Ini ada penggalan KKN dari wilayah dan daerah. Siapa? Di mana nih? Depan. Oke, ya. Sesi doa sebelum penutup Pak. Teman-teman semua suara sedikit dan saya ada bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin dan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Sallallahu alaihi wa ala alihi ya sayyidina ya Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma ij'alna nafsana ya Allah. Allahumma ij'alna nafsana ya Allah. Allahumma ij'alna nafsana ya Allah. Nafsana mutmainnah. Foto yang hafal itu mobil puluh tiga waktu wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam alhamdulillah saya kira Allah meninggalkan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan antara dari